Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke pemasangan FU yang kemarin menjadi malpraktek pemiliknya sendiri. Ini sudah saya bongkar semua. Kita ganti bagian rantai keteng dan juga lidah tensioner atau jembatan tensioner. Kita ganti yang baru. Kemudian kita lakukan penyekiran lagi pada bagian blockheadnya. Ini juga kemarin bocor. Ini kemarin pemiliknya ganti sendiri bagian payung klep, tapi masih bocor. Kita skor ulang. Dan untuk bagian piston ini sudah memakai 150, sudah full. Untuk boringnya kita pasang dulu bagian rantai keteng. Rantai keteng kemarin sudah aus juga. Kita lihat yang baru bagaimana posisinya, apakah fresh. Nah, ini terlihat masih kencang. Kalau yang baru tidak ada pergerakan selah sama sekali, beda dengan yang sudah aus. Nah, ini untuk yang lama kemarin. Ini walaupun kita tarik kencang bagian bawah seperti ini sudah ada pergerakan di bagian rantai keteng. Nah, umumnya untuk penyakit motor Satria FU ini biasanya untuk bagian mesin. Jika sampai bongkar mesin, biasanya itu bagian klep yang sudah tentu utamanya membengkang. Karena kenapa? Karena terlalu kendor rantai keteng, dan juga biasanya permasalahan utamanya itu yaitu di tonjokan rantai keteng. Biasanya permasalahannya utama di sini dan juga di rantai keteng. Itu umumnya untuk penyakit motor Satria FU. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung pasang bagian rantai keteng. Dan ini pemiliknya kemarin membongkar sendiri, taunya dia belum mengerti tentang penyebab utama kenapa klepnya membengkang. Ini sebelumnya dia bongkar itu karena bagian klep membengkang, numbur dengan piston atau seher, dan dia berinisiatif untuk membongkar sendiri motornya, dan dia belikan bagian payung klep dan juga seher, lalu dia ganti. Tapi dia belum mengerti bagaimana awalnya bagian klep itu membengkang, itu karena permasalahan di bagian rantai keteng dan juga tonjokannya tadi. Ini untuk jembatannya kita ganti yang baru juga, karena yang lama kemarin sudah pecah atau patah. Ini ada satu buah baut untuk jembatannya, dan ring ini kita pasang pada bagian dalam seperti ini. Oke, kemudian kita pasang bagian magnet. Ini sentrik stator yang besar sudah dilepas, tapi bukan saya yang melepas, saya membongkar. Ini sudah nggak ada lagi bagian sentrik stator.
Sebenarnya walaupun tidak lagi hidup bagian stator, seharusnya jangan dilepas bagian sentrik stator, karena itu juga berfungsi untuk menahan bagian sentrik dan juga magnet. Sebenarnya kalau ada itu dipasang, nggak masalah, jangan dilepas. Oke, kita beralih dulu ke bagian blockhead. Ini bagian blockhead, ini bagian payung klep sudah saya sekir. Kemudian jika teman-teman membuka blockhead sendiri, pada bagian payung klep menyekir, usahakan jangan terbalik atau tertukar. Karena kenapa? Karena di bagian settingan klep ini biasanya itu ada perbedaan, kadang ada yang lebih besar, kadang juga ada yang lebih kecil. Walaupun kita nemu juga ada yang sama, cuman jika sesudah mengganti payung klep dan juga menyekir, usahakan dibedakan sebelah mana yang kita sekir tadi. Contohnya seperti ini kedua payung klep sudah disekir, itu jangan sampai tertukar. Ini kita cabut, kemudian jangan kita campur tapi kita lainkan, karena jika bagian klep yang sebelah kanan kita ini sudah kita sekir, lalu kita buka, kita campur, kita pasang ke sebelah yang kiri, itu biasanya akan rembes kembali karena tidak sesuai dengan tapaan yang di settingan klep. Usahakan kita beri ciri atau kita pisah. Ini sebelah kiri, kemudian ini sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya dengan klep pembuangan. Jika tercampur atau tertukar, takutnya nanti akan bocor kembali, jadi kita sia-sia untuk menyekir. Iki murung buat sekir sing iki. Oh wes, mau tak resiki Mau cuci. iya. Oke, lalu kita cuci. Ini belum dicuci, baru selesai diskor. Kita akan cuci dulu. Oke kan, dan kita ganti dulu bagian seal klep. Ini perbedaannya. Motor ini kata pemiliknya kemarin juga ngasep, dan pada bagian klep kemarin tidak diganti bagian sealnya. Ini kita lihat perbedaan seal yang baru dan yang lama. Ini yang lama dan ini yang baru. Ini sudah terlihat bukan agak tapi sudah longgar. Mungkin ini juga bisa jadi kemarin penyebabnya pada motor ini ngasap, karena di boring kemarin itu tidak terjadi goresan, cuman dia ganti piston seset kemarin, dia pasang sendiri, dan piston lama saya tidak melihat bentuknya. Ini salah satu penyebabnya ngasap pada bagian motor FU ini, bisa jadi. Dan kita lakukan pergantian pada seal klep. Pergantian pada seal klep sudah selesai dan sudah kita bersihkan semua bekas sisa ambril skru tadi. Kita balik lagi dan kita kembali ke posisi awal tadi. Ini payung klep yang sebelah kanan kita pasang kembali ke sebelah yang kanan. Jangan sampai tertukar. Ini kita pasang ke sebelah kiri karena nanti akan berpengaruh terjadinya kebocoran, karena tidak sama antara settingan kedua klep. Sisok.
seret sili anyar. Oke, langkah selanjutnya kita pasang bagian sepi. Kita bedakan, kita ambil ini yang bagian pir yang jaraknya renggang dan yang jaraknya rapat. Kita hadapkan ke atas yang bagian yang rapat, jangan terbalik seperti ini, maka akan keras nanti penekanannya. Jadi kita hadapkan ke atas yang bagian rapat ini yang agak jarang atau longgar. Bagian pemasangan klep sudah selesai. Kita akan setel dulu bagian asnoken. Caranya buat teman-teman yang belum tahu, boleh simak caranya bagaimana penyetelan bagian SIM dan juga asnoken pada motor Satria FU. Untuk penyetelan bagian asnoken pada blockhead motor Satria FU, jika teman-teman ingin menyeting bagian SIM, usahakan jangan dipasang terlebih dahulu, tapi kita setel di bawah. Sebelum kita pasang, kita setel dulu ketebalan dari SIM tapen asnoken. Dan ini bagian SIM ini sudah tercampur aduk. Kemarin saya juga ini tinggal meneruskan lagi untuk membenahi. Kemarin sudah dibongkar oleh pemiliknya sendiri, dan bagian nomor juga ini tidak terlihat. Kita setel secara manual kan. Ini pada bagian SIM sudah ada bekasan gerinda, mungkin ketebalan. Dan kita cari dulu yang paling tebal. Ini nomornya nggak kelihatan lagi. Kita pasang di bagian klep minyak atau klep atas. Kita pasang 2 buah dulu yang atas, lalu kita pasang tapen. Ini apa jenenge, tapen klep. Oke, ini masih ada pelumasnya. Lalu kita pasang asnoken yang bagian in. Bagian in kita pasang yang atas. Kemudian ini satu buah yang EX. Ini ada kode EX. Ini yang bagian bawah. Caranya kita pasang dulu, kemudian kita tutup. In. Ini supaya kita tahu. Nah, kita pasang dulu tutupnya. Kita cari setelah kelonggaran atau pergerakan. Jika kita baut, kita tekan, ini bagian asnoken kencang, ini akan berat untuk mesin hidup. Jadi kita pasang, kita cari jeda asnoken, jangan sampai ngancing dan juga jangan sampai terlalu longgar bagian asnoken. Caranya kita pasang, kita baut terlebih dahulu supaya kita memasang blockhead nanti kita tidak membongkar lagi. Karena jika langsung dipasang kita akan kesusahan biasanya.
untuk menyetel bagian asnoken. Ini kan, jika belum kita baut, ini kita tekan, lalu kita cari jedanya. Ini sudah terasa berat. Seharusnya jika kita ini belum dibaut, apalagi dibaut, kalau kita baut ini harus punya jeda, harus ada jeda untuk asnoken bergerak. Ini ada cuman berat, harusnya ibaratnya seperti ini. Nah, ini terasa ringan, cuman ini tidak kita tekan. Posisi asnoken kita pasang baut, posisinya harus seperti ini. Ada sedikit jeda pergerakan, cuman tidak terlalu longgar. Ini karena ketebalan bagian sim. Kita akan tukar lagi bagian sim klep. Ini kita menyetel tanpa alat ukur kan, kita setel secara manual. Oke, agar mudah dapat, kita setel satu persatu dulu bagian sim klepnya. Oke Mas Bro, ini kita sudah dapat penekanan yang stabil di asnoken. Bisa teman-teman lihat ini, jika kita tekan sudah ringan. Ini yang untuk bagian pembuangan asnoken yang X, dan ini yang bagian in. Sebelum kita memasang ke bagian mesin, usahakan dulu stabil kedua sisi dari asnoken supaya tidak sulit kita menyetel jika masih di bawah atau belum kita pasang. Dan sekarang kita tinggal pasang, kita pasang bagian set dulu, packing kita ganti yang baru. Dan ini sehatnya pemiliknya membeli sendiri. Dan jika teman-teman memasang sepi seher, usahakan kita tutup bagian bawah menggunakan kain supaya nanti kalau jatuh tidak masuk ke dalam mesin. Dan ini packing kemarin yang baru, perbedaannya ini kan ada 3 buah lapis, sedangkan kemarin pemiliknya itu membuat sendiri, mengakal-ngakali dengan menggunakan seng terapung gun. Buat teman-teman pemula, jangan lupa jika pasang asnoken, kita lihat bagian kode EX, kita pasang di bagian bawah
Ini untuk teman-teman pemula. Kalau yang untuk senior mungkin sudah tahu. Kemudian bagian in, kode in ini kita pasang bagian atas seperti ini, lalu kita cari top dari rantai ketang. Oke, untuk pengetopannya kita sudah dapat. Cara pengetopan di rantai keteng FU yaitu kita sejajarkan, ada 2 garis, ini satu, kemudian ini satu, kita sejajarkan dengan blokit. Kemudian yang bagian magnet, di magnet itu ada huruf T, kita sejajarkan di bak spool, dan yang atas kita sejajarkan. Yang in kita hadapkan ke karbu, kemudian yang X ini ada garis, kita hadapkan ke arah knalpot. Kemudian untuk ditunjukkan rantai keteng ini tidak saya ganti guys, karena ini kehendak pemiliknya, yaitu karena keterbatasan dana, jadi pemiliknya untuk sementara meminta memakai yang lama dulu, jadi kita pakai. Tapi ini saya tambahkan mur, kalau kemarin tidak ditambah mur itu bisa mengendur. Ini saya tambah mur 1, fungsinya yaitu untuk mengunci agar baut tidak kendor atau mengencang sendiri.